Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang telah kami buat, yaitu membahas tentang sebuah alat yang bernama S-Hubs, yang merupakan kepanjangan dari Smart Hand Sanitizer, di mana alat ini berguna untuk mengurangi tingkat bersentuhannya tangan manusia dengan botol hand sanitizer, sehingga dapat mengurangi penyebaran virus melalui penggunaan hand sanitizer atau botol hand sanitizer di tempat umum yang seringkali dipakai oleh orang-orang tanpa memperhatikan tingkat kebersihan dari botol itu sendiri. Di mana kelompok ini terdiri dari Salma Azizah dari angkatan 2017 NRP 049, lalu ada Ilham Kurniawan angkatan 2017 NRP 051, saya sendiri Arya Joshua Bimasi dari angkatan 2017 NRP 053, serta Akbar Swandana dari angkatan 2017 NRP 055. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai executive summary. Pada business plan, umumnya business plan yang dibuat, lembar executive summary berada di bagian depan, di mana executive summary itu sendiri adalah sebuah ringkasan dari business plan atau ide business plan yang telah kita buat, di mana executive summary itu menjelaskan secara ringkas atau garis besar dari penjelasan mengenai ide bisnis yang telah dirancang sebelumnya, agar memberikan gambaran kepada pembaca mengenai apa yang akan dibahas di dalam business plan tersebut. Di dalam executive summary yang kami buat, kami membahas mengenai pentingnya tingkat kebersihan pada botol hand sanitizer yang sering ada di tempat umum. Pada penggunaan botol hand sanitizer di tempat umum, penggunaannya masih digunakan secara manual dan tidak bersifat otomatis. Hal ini tentu akan meningkatkan penyebaran virus dari COVID-19 ini tadi. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, kami mencoba mengembangkan sebuah alat yang dapat memfungsikan sebuah sistem otomatis pada botol hand sanitizer itu tadi, sehingga dapat digunakan tanpa harus menyentuh botol tersebut dan dapat mengurangi tingkat penyebaran dari COVID-19. Alat tersebut merupakan alat yang dikembangkan atau diproduksi oleh kelompok kami yang bernama S-Hubs atau Smart Hand Sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai analisis industri. Untuk skala bisnis dari produk kami masih dalam lingkup Surabaya seperti ITS, PBNS, dan BENS. Setelah prototipe sudah jadi dan berfungsi dengan baik, akan disebarluaskan ke masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya terlebih dahulu. Lalu untuk tingkat pertumbuhan dari produk kami ditargetkan setiap 1 minggu mendapatkan orderan. Lalu proyeksi penjualannya, setiap minggunya menerima orderan minimal 1 dari banyak konsumen. Lalu untuk struktur industri ada 3. Yang pertama, intensitas persaingan. Intensitas persaingan dipengaruhi oleh meningkatnya pesaing yang membuat produk serupa, menurunnya permintaan produk, dan persaingan harga dengan produk lain. Lalu ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru ini muncul jika profitabilitas industri menggiurkan sehingga mendorong pendatang baru untuk menciptakan produk yang serupa. Lalu ancaman produk substitusi. Ancaman produk substitusi yang mempunyai daya tarik dalam hal harga, performansi, atau kualitas yang mengakibatkan pelanggan berpindah. Ancaman dari produk substitusi juga disebabkan oleh mudahnya pelanggan untuk pindah ke produk substitusi tersebut. Namun, karena produk hand sanitizer ini belum dipatenkan, maka dikhawatirkan akan terjadi duplikasi yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu budaya pesaing. Berdasarkan pengamatan di tengah pandemi COVID-19, di mana semua tempat terdapat tempat cuci tangan untuk menghindari penyebaran COVID-19 dan
hand sanitizer yang semakin jarang ditemukan di masyarakat, maka akan lebih baik jika menciptakan inovasi teknologi seperti hand sanitizer otomatis agar dapat bersaing dengan produk hand sanitizer lainnya. Dikarenakan jika menggunakan produk hand sanitizer lain masih terdapat kontak fisik dengan objek yang bisa menimbulkan penularan COVID, maka produk ini akan unggul karena tidak memerlukan kontak fisik dengan objeknya. Selain tidak perlu kontak fisik, produk ini juga dapat meminimalisir keluaran cairan hand sanitizer agar tidak digunakan dengan boros. Lalu sukses faktor dari produk kami yaitu yang pertama, produk kami mengikuti kemajuan teknologi, dapat mempermudah pekerjaan dan mudah digunakan dalam penggunaannya. Lalu tren industri. Masyarakat Indonesia sangat mengikuti tren suatu produk teknologi, apalagi di tengah wabah COVID-19. Ketergantungan masyarakat akan teknologi untuk mempermudah aktivitas semakin meningkat. Oleh karena itu, kita menciptakan hand sanitizer otomatis agar masyarakat tidak perlu menyentuh objek, tempat, atau botol hand sanitizer jika hendak mencuci tangan. Karena perlu diketahui bahwa virus COVID-19 juga menular melalui benda mati. Prospek jangka panjang dari produk kami yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan dan baik dengan harga yang terjangkau sehingga produk ini dapat berkembang. Yang ketiga, meningkatkan laba dengan cara melakukan promosi kepada masyarakat. Dan yang keempat, melakukan kerjasama dengan vendor-vendor untuk mempermudah produksi. Yang selanjutnya yaitu company description. CV Serenade didirikan pada 16 April 2020 dengan lokasi perusahaan berada di Jalan Raya Singosari nomor 36, Kabupaten Malang. CV Serenade adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan lebih menekankan kepada perbaikan atau repair atau pembuatan barang di mana kami memberikan pelayanan antar jemput barang yang hendak diperbaiki dan menawarkan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi pemimpin di pasar global sebagai perusahaan engineering pembuat hand sanitizer otomatis melalui implementasi teknologi tinggi dan inovasi terbaru. Misi dari perusahaan kami yaitu secara konsisten menciptakan produk dengan kualitas di atas harapan dengan harga yang terjangkau melalui keahlian dan implementasi teknologi. Manajemen tim dan company structure. Yang pertama yaitu ada Akbar Suwandana sebagai ketua dan anggotanya ada Salma Aziza, Ilham Kurniawan, dan Arya Joshua Abdimasi. Berikut business model canvas dari produk kami. Lalu untuk market analysis, yang pertama adalah analisis segmentasi. Untuk segmentasi geografis, SH memiliki semua pasar di Indonesia baik perkotaan maupun pedesaan dikarenakan alat ini dibutuhkan dalam aspek kesehatan. Yang kedua secara demografis, SH menargetkan semua jenis kelamin maupun kalangan dan bisa digunakan oleh siapa saja. Secara psikologis, SH dapat ditunjukkan untuk kalangan menengah. Lalu analisis perilaku pembeli. Untuk mengetahui karakteristik customer dan ketertarikan customer dalam membeli produk ini, maka akan dilakukan survei dengan cara menyebar kuesioner secara online. Lalu analisis pesaing. Yang pertama ada Swavo. Swavo menawarkan garansi 1 tahun sehingga banyak pelanggan yang beralih ke sana. Akan tetapi, Swavo memiliki kelemahan dalam proses pengiriman di mana stok barang itu kurang terpenuhi. Yang kedua ada Hanamichi. Hanamichi memiliki pelayanan tanggap terhadap pelanggan. Produk juga selalu ada dalam pasar. Namun, dalam produk ini memiliki kelemahan di sektor keefektifan juga barang yang tidak ada garansi. Event point yang mana bagian dari ekonomi of business. Break even point sendiri itu dimana kondisi biaya tetap produksi itu pas harganya dengan yang namanya keuntungan. Jadi yang mana bisa dibilang itu balik modal. Biaya tetap produksi itu kita senilai 100 juta rupiah, biaya variabel per unitnya itu 8 juta, harga per unitnya itu 13 juta, jumlah BEP-nya itu 10. Dan keuntungan yang kita perlukan yaitu senilai 100 juta rupiah, yang mana keuntungan ini kita dapati dari biaya tetap produksi untuk mendapatkan yang namanya itu break even point. Jadi untuk jumlah unit
yang harus kita jual supaya mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Itu berupa keuntungan yang diinginkan 100 juta rupiah, harga per unitnya ini 13 juta rupiah, dikurangi biaya variabel per unit ini 8 juta rupiah. Terus keuntungan yang diinginkan kan 100. Jadi untuk terus ditambah jumlah BEP 10. Jadi ini penjualannya 100 juta dibagi 13 juta kurangi 8 juta plus 10. Jadi hasilnya 30. Jadi kita harus menjual 30 unit. Terus ekonomi bisnis yang kedua yaitu leverage operating. Di sini kita harus menghitung yang namanya biaya tetap, sumber pendapatan, dan biaya variabel. Biaya tetap kita akan menggunakan jasa 3 orang karyawan, yang mana karyawan ini mendapatkan gaji senilai 22,5 juta per orang, sewa gedung 60 juta per tahun. Terus kita mendapatkan sumber pendapatan yaitu penjualan 10 unit per bulan, yang mana 13 juta rupiah untuk penjualan 1 unitnya. Terus saham di usaha lain kita mendapatkan keuntungan senilai 12 juta per bulan. Terus biaya variabel kita untuk riset pengembangan itu 25 juta rupiah, pengiriman 120.000. Margin kontribusinya itu penjualan total dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi komisi penjualan, dikurangi pengiriman. Yang mana margin kontribusi kita mendapatkan harga senilai 96.800.000. Startup cost itu kita menggunakan nilai penjualan senilai 130 juta rupiah, biaya tetapnya itu 67.500.000, biaya variabel 25 juta 120.000, EBIT itu nilai sebelum pajak yaitu 37.380.000 rupiah. Terus rasio biaya operasi, biaya tetap dibagi biaya total itu senilai 0,7 ya. Terus biaya tetap dibagi biaya variabel itu 2,68, biaya variabel dibagi penjualan jadi 0,19. Kita langsung ke marketing plan. Di sini kita akan melakukan strategi pemasaran. Langkah pertama kita mempromosikan produk secara konvensional, yaitu melalui mulut ke mulut. Dari sini kita akan memberikan suatu komisi sekitar 0,5% dari harga jual itu untuk orang-orang yang bisa membawa konsumen membeli. Jadi untuk setiap konsumennya itu 0,5%. Terus langkah kedua kita menggunakan media poster di tempat-tempat umum. Yang ketiga membuat akun media sosial untuk melakukan promosi. Kita menggunakan akun media sosial juga bisa melalui giveaway, juga melalui jasa influencer. Terus untuk pemasarannya sendiri kita menggunakan Google dan YouTube. Yang trending sekarang ini kan kita menggunakan SEO ya. SEO itu nanti kita gunakan dalam marketing plan ini. Bauran pemasaran 4P, produk ini sehat, merupakan produk hand sanitizer otomatis yang ditujukan pada masyarakat umum dengan memberikan jaminan kemudahan dalam penggunaan produk ini. Produk ini itu untuk mengantisipasi terjadinya kontak fisik secara langsung terhadap objek, yang mana kita ketahui kalau kita menggunakan hand sanitizer manual, kita kan otomatis menekan
tombol yang mana akan terjadi penumpukan kuman di situ. Nah, untuk menghindarinya kita menggunakan hand sanitizer otomatis yang otomatis akan mengeluarkan hand sanitizer. Jadi nggak perlu kontak langsung ya. Untuk harganya sendiri itu senilai 13 juta rupiah yang lumayan mahal sih, tapi kami menjamin produk ini dengan kualitas yang sangat bagus. Juga kami memberikan fasilitas berupa garansi 6 bulan, juga servis gratis selama masa garansi. Apabila produk ini ada kegagalan maupun rusak, ini akan diganti dengan produk baru selama ada masa garansinya. Jadi untuk apalagi untuk tidak membeli produk ini, dijamin gak bakal nyesel deh beli produk ini. Promosinya itu kita melakukan pengisuan produk ini di media sosial maupun di secara konvensional melalui mulut ke mulut maupun melalui poster ya. Jadi ini diciptakan untuk pengenalan. Jadi waktu produk ini udah dipasarin itu udah ada yang mengenal produk ini. Jadi kami melakukan pengisian di media sosial dengan untuk pemasaran yang lebih baik lagi. Sementara itu kita akan melakukan pemasaran melalui event kesehatan maupun kesehatan yang mana kita akan memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya menjaga kebersihan. Di sini kita akan mengedukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan, yaitu dengan mencuci tangan. Juga di sini kita akan mengedukasi cara membersihkan tangan yang benar, juga mengenalkan produk sehat ini melalui event tersebut. Untuk place-nya itu awal produksi kita akan berkonsentrasi pada penjualan di sekitar wilayah Surabaya, tepatnya di wilayah kampus ya, ITS, PENS, dan PPNS. Karena hal ini dalam fase uji coba, sementara pada tahun kedua pemasaran akan dilakukan di sekitar Jawa Timur yang banyak terdapat COVID-19. Contohnya di Malang, Gresik, dan Surabaya. Desain dan developer plan ini sini tampak atas sini itu ada indikator suhu ya. Indikator suhu itu untuk memberikan kita informasi tentang suhu lingkungan sekitar. Tampak depan ini ada sensor ultrasonik yang mana akan mengoptimasi aktuator untuk mengeluarkan hand sanitizer. Di sini sensornya itu mempunyai jarak sekitar 5 cm terhadap sensor. Ini kan jaraknya 5 cm ini. Sini 5 cm, terus sini juga otomatis saat 5 cm ada di hadapan sensor 5 cm itu ada benda tumpul, maka seperti tangan gitu itu akan otomatis merintah aktuator untuk mengeluarkan hand sanitizer. Ini secara tampak samping ya, gini. Rencana desain pengembangan produk itu sensor ini itu rencananya akan memiliki sensitivitas tinggi, terus memiliki respon yang cepat, time responnya cepat. Jadi
kita untuk tempat-tempat yang notabene kayak kantor, kayak perhotelan itu kan orangnya kan mengejar waktu kan. Jadi kita butuh time response supaya orang-orang yang notabene sibuk itu bisa tidak membuang-buang waktu untuk menunggu time responnya. Terus memiliki kadar efektivitas penggunaan hand sanitizer, yang mana sini itu kita akan menggunakan metode otomatis. Jadi hand sanitizer itu biar tidak terbang sia-sia, yang mana kita akan memberikan setiap pengeluaran hand sanitizer itu sekitar beberapa mili. Jadi untuk menghemat hand sanitizer ini. Terus ini tadi mengecek suhu ruang, jadi bisa mengecek suhu ruang. Design and develop plan ini memiliki tantangan dan risiko. Yang pertama nih, kita akan untuk membuat hand sanitizer ini memiliki sensitivitas yang tinggi, itu kita butuh sensor yang memiliki sensitivitas yang tinggi, dan dimana sensor ini itu memiliki harga yang cenderung lumayan mahal. Terus yang kedua nih, apabila harga bahan baku terlalu mahal akan berpengaruh pada penjualan. Jadi harga bahan baku akan berpengaruh pada harga jual, yang mana akan memiliki pengaruh yang sangat drastis pada penjualan. Jadi kita harus memiliki riset yang bagus lagi untuk perkembangannya, supaya memiliki hand sanitizer yang memiliki sensitivitas tinggi tapi harganya lumayan lah. Sebagian kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dengan produk sebelumnya. Jadi produk yang sebelumnya kita rilis itu sebetulnya udah memiliki jawaban, udah menjawab kebutuhan masyarakat sebelumnya. Jadi untuk rilis yang sekarang ini kemungkinan ada tantangan tersendiri, yaitu bagaimana masyarakat menerima produk baru. Nah, ini biaya pengembangan perusahaannya, riset 25 juta, saham lain 12 juta. Property issue trademark ini akan dipatenkan apabila bahan sudah 80% terpenuhi untuk dijual belikan. Jadi udah tinggal rilis saja, itu udah akan dipatenkan. Kemudian untuk operational plan, yang pertama yaitu manajemen operasi. Usaha yang dijalankan membutuhkan ruangan yang tidak terlalu besar untuk pembuatan hand sanitizer otomatis atau produk kami, karena alat tersebut tidak membutuhkan banyak ruang. Untuk produksinya, rencana awal yaitu menyewa rumah produksi kecil untuk menunjang proses pembuatan alat agar pembuatan alat bisa optimal dan bisa memenuhi permintaan pasar. Terus kemudian manajemen sumber daya manusianya. Untuk yang pertama, analisa kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama untuk tingkatan pendidikan, yaitu kami mengambil dari tingkatan S1 atau D4. Untuk jumlahnya yaitu 4 orang, dengan pembagian atau departemennya yaitu untuk manajemen satu orang, untuk bagian produksi 1 orang, untuk bagian pemasaran 1 orang, dan bagian riset alat 1 orang, dengan total 4 orang. Kemudian untuk keunggulan dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM, yang pertama yaitu ahli pemrograman, yang kedua ahli mekanik atau perakitan, dan ketiga ahli dalam pemasaran atau promosi, kemudian yang keempat ahli accounting dalam pembukuan keuangan.
Kemudian perencanaan fasilitas. Untuk perencanaan fasilitas yaitu yang pertama ruang riset untuk pemrograman, ruang perakitan, dan komputer atau PC. Terus kemudian untuk overall schedule yaitu yang pada tahun pertama untuk bulan 1 sampai 3 kegiatan kami yaitu survei pasar. Kemudian untuk bulan keempat yaitu survei vendor komponen. Kemudian yang bulan kelima sampai ke 8 yaitu kami membuat pembuatan prototipe alat SHART, yaitu hand sanitizer otomatis. Kemudian di bulan ke-9 yaitu kegiatan kami pengisuan mengenai produk melalui media online seperti contohnya Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk selanjutnya bulan ke-10 yaitu mendapatkan penjualan pertama, yaitu kami dengan kegiatan promosi sebelum bulan ke-10 tadi, yaitu pengisuan promosi sampai ke penjualan pertama sampai ke bulan ke-11. Terus kemudian bulan ke-12 yaitu pengajuan kerjasama dengan vendor komponen sampai tahun kedua, dan di tahun kedua yaitu pengembangan prototipe dan monitoring dan evaluasi produk. Adalah financial projection. Pada poin yang ke-9 ini saya akan membahas mengenai financial projection dari business plan yang telah kami buat. Pada bagian yang pertama yaitu adalah lembar asumsi. Seperti yang dapat dilihat, kami mengambil contoh atau mengambil sebuah asumsi produksi yang ditentukan untuk adalah 10 piece dari alat SHART. Untuk menghitung break even point digunakan asumsi dalam 1 bulan penjualan SHART ini mencapai 10 piece dengan harga 13 juta per piece-nya. Maka 1 bulan akan mendapatkan 130 juta dari penjualan 10 piece SHART ini tadi. Dengan biaya variabel per unit adalah sebesar 8 juta rupiah dan biaya tetap produksi adalah 100 juta rupiah. Maka penghitungan break even point seperti yang bisa kita lihat di sini yaitu total biaya yang kita keluarkan adalah 100 juta dan penjualan adalah hasil kali dari piece yang terjual dikali dengan harga, lalu hasil dari perkalian jumlah piece dan juga harga tadi dikurangi oleh biaya variabel per unitnya, lalu didapat 130 juta dikurang 8 juta yaitu 122 juta. Lalu estimasi dari break even point yang kita buat adalah total biaya dibagi dengan penjualan bersih, maka akan mendapatkan angka 0,8 bulan atau yang bisa kita genapkan menjadi atau kita bulatkan menjadi 1 bulan. Dalam berarti berdasarkan asumsi yang kita buat, modal akan kembali setelah 1 bulan penjualan dengan asumsi 10 alat yang kita buat pada bulan itu habis terjual atau laku. Lalu yang kedua adalah proyeksi laba rugi. Pada proyeksi laba rugi di sini seperti yang bisa dilihat pada layar proyeksi laba rugi, di mana kami membuat sebuah proyeksi yang sebenarnya merupakan sebuah asumsi dari angka-angka yang sudah kami buat, di mana kami membuat penjualan bersihnya adalah 130 juta seperti yang kita buat tadi. Lalu ada pengurangan-pengurangan seperti harga pokok penjualan dan juga beban-beban administrasi yang dikeluarkan selama 1 bulan, sehingga laba bersih dari penjualan kami bisa dilihat sekitar 108 juta, dan juga itu merupakan sebuah
nilai estimasi ataupun sebuah nilai proyeksi yang belum real, karena ini masih merupakan sebuah prototype ataupun percobaan mengenai terkait dengan alat yang kita buat. Selanjutnya ada proyeksi neraca dan juga proyeksi arus kas, di mana dalam proyeksi neraca yang kita buat, penggunaan dana yang kita miliki harus balance dari debit dan juga kreditnya, sehingga akan memberikan nilai balance dan memberikan asumsi bahwa keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau lembaga industri bisnis itu memiliki nilai neraca yang stabil. Seperti yang kita lihat, adanya sebuah neraca yang tertera di sini. Di sini bisa kita lihat ada sedikit kesalahan, yaitu pada jumlah debit yang dimiliki oleh perusahaan kami, di mana seharusnya usaha lain yang kita buat itu adalah 12 juta, namun di sini tertulis 13 juta. Yang seharusnya totalnya adalah 25 juta. Oke. Dan juga memiliki nilai yang sama pada kewajiban dan ekuitas dari perusahaan kami, yaitu juga bernilai 25 juta. Jadi kami mohon maaf di sini apabila ada kesalahan penulisan, seharusnya di situ tertulis usaha lain berkisar sebesar 12 juta rupiah. Lalu ada proyeksi arus kas, di mana arus kas ini tadi adalah pemasukan kas yang dimiliki oleh perusahaan itu perlu dicatat sehingga akan diketahui seberapa banyak uang yang masuk atau dana yang masuk di dalam kas sebuah perusahaan, sehingga akan memberikan sebuah proyeksi atau gambaran mengenai kas ataupun sisa uang yang bisa digunakan untuk modal dalam pembuatan atau produksi alat di bulan berikutnya atau di periode berikutnya. Ya, demikianlah penjelasan mengenai bisnis plan dari sebuah prototipe alat bernama SH dari kami kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kami mohon maaf, karena sesungguhnya ini adalah sebuah rancangan alat yang belum real, sehingga masih perlu adanya perbaikan dan juga pengembangan serta inovasi-inovasi di dalamnya agar sesuai dengan regulasi dan juga sebagaimana bisnis itu dibuat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.